Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Anda kembali bersama kami pemirsa dan kembali kita lanjutkan informasi ini terkait dengan kesehatan di mana naturopati dikenal sebagai ilmu kesehatan dengan berdasarkan ilmu alam untuk mencegah atau mengembalikan kesehatan fisik juga mental secara optimal. Pada dasarnya naturopati menekankan gaya hidup sehat, mengusung prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati, sehingga dapat memberikan perawatan yang paling efektif dengan risiko sekecil mungkin. Gaya hidup berdasarkan metode naturopati dapat dilakukan dengan mengatur pola makan dan melanjutkan dengan detoksifikasi secara berkala. Karena pada dasarnya tubuh memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya dan dapat mengeluarkan berbagai racun dalam tubuh. Sehingga masyarakat dapat bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri dengan peduli terhadap daya alami yang dapat secara alami dialami dalam tubuh manusia. Ya, menjaga kesehatan tidak hanya dilakukan untuk mencegah penyakit saja, namun juga upaya menjaga keseimbangan di dalam hidup. Nah, metode menjaga kesehatan naturopati dinilai memberikan kontribusi selama pandemi COVID-19. Dan metode ini merupakan terapi alami yang berguna tak hanya untuk menjaga kesehatan, tetapi juga untuk melengkapi keseimbangan hidup. Untuk membahas lebih jauh terkait dengan hal ini, kita terhubung dengan praktisi ilmu kesehatan naturopati Debbie Jane Mary. Selamat pagi, Ibu Debbie. Selamat pagi Mas Jason. Iya, terima kasih Bu Debbie sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, membahas terkait dengan naturopati. Ini salah satu ilmu kesehatan juga yang kemudian mengusung terhadap sistem alami atau herbalik. Nah, ya kalau saya baca, sebenarnya ini ke arah pengobatan. Tapi mungkin Bu Debbie boleh menjelaskan atau boleh menegaskan ini sebenarnya untuk pengobatan atau pencegahan pun bisa melakukan dengan metode ini, Bu Debbie. Betul sekali, keduanya. Tapi kita lebih condong ke preventatif ya, pencegahan dan melengkapi ilmu alopati atau western medicine yang kita tahu selama ini, yang banyak masyarakat kenal. Oke, Bu Debbie sebenarnya manfaatnya apa saja sih ketika seseorang mencoba beralih ke naturopati? Banyak sekali Mas. Pertama kita bisa mendukung nakes kita ya, karena kan nggak dikit-dikit minum obat, nggak dikit-dikit ke dokter. Karena kan dengan kondisi pandemi ini, aku yakin dokter pun kebanyakan kalau nggak serius, mungkin nggak perlu untuk dibawa ke rumah sakit kan ya. Jadi kalau kita sendiri, semua masyarakat bisa mengambil tanggung jawab, mendengar sinyal kekurangan vitamin dan mineral dalam tubuhnya, yang menjadi akar dari kebanyakan penyakit zaman sekarang, itu berarti kita bisa menghindari menggunakan obat kimia yang mungkin tidak diperlukan, dan juga membantu para nakes supaya nggak terlalu banyak masalah-masalah kecil yang harus mereka tanganin. Oke, kita bahas satu persatu nih, Bu Debbie. Kalau tadi Bu Debbie mengatakan sebenarnya naturopati ini bisa dilakukan untuk dua term sekaligus. Mulai dari yang pertama adalah pencegahan, lalu kemudian yang pengobatan. Kita mulai dari pencegahan dulu nih, Bu Debbie. Kalau dari pencegahan sendiri, ini sebenarnya naturopati ini lebih bisa dikatakan untuk dietkah, metode dietkah? Dan kira-kira metodenya secara spesifik seperti apa? Apakah harus makan makanan tertentu, sayuran-sayuran tertentu, atau konsumsi jenis makanan tertentu, atau seperti apa? Oke, naturopati itu sendiri adalah ilmu kesehatan berbasis sains. Jadi bukan pola makan ya Mas ya. Jadi lingkupnya luas sekali dan kita mengenal banyak sekali diet sehat di dunia ini. Dan setiap orang itu mungkin berbeda kebutuhan nutrisinya. Jadi kalau seperti apa dan bagaimana itu semua individual. Yang pasti kita bisa menganjurkan perubahan pola makan, misalnya ada orang yang alergi atau sensitif makanan ini, atau kemungkinan kekurangan kemampuan penyerapannya. Jadi kita rubah dulu, kita bantu pola hidupnya, kita rubah, misalnya kurang tidur, kurang optimal tidurnya, kurang olahraga, dan kita juga mengecek kekurangan vitamin dan nutrisi yang ada dalam tubuh manusia ini, bagaimana kadarnya, dan kita akan mencoba untuk mengejar ketinggalan tersebut agar kondisi kesehatannya kembali optimal gitu Mas. Jadi banyak, bisa dengan pola makan, pola hidup, perbaikan nutrisinya, terus kita bisa menggunakan herbal yang alami yang di dapur dulu, atau yang mungkin sudah ditincurkan ya, atau kita menggunakan suplementasi yang food grade,
atau yang natural identical, bukan cuma sekedar sintesis yang mungkin banyak sekarang beredar di masyarakat gitu. Oke, Bu Dewi tadi menyinggung sedikit soal suplemen. Nah, ini membuat saya jadi tertarik nih. Kalau untuk menjaga imunitas tubuh, banyak orang juga kemudian memilih suplemen. Kalau orang sudah memilih naturopati sebagai bagian dari gaya hidupnya, dari lifestyle mereka, apakah mereka juga harus ditunjang juga dengan suplemen? Tergantung kebutuhan tubuh masing-masing. Jadi ada yang mungkin datang ke saya dengan, aku nggak mau minum suplemen, fair enough. Berarti kamu harus makan sayurnya sekian, proteinnya sekian, dan nutrisi. Kan nutrisi itu kebanyakan orang yang kenal adalah makronutrisi, protein, lemak, karbohidrat, ya serat. Tapi sebenarnya ada mikronutrisi yang sangat jauh lebih penting dan ini kurang banyak dipahami oleh masyarakat. Dan kalau kita punya stress level yang tinggi, mungkin bisa berbeda nih kebutuhan vitamin dan mineralnya dengan orang yang lebih mampu mengelola stresnya. Oke, kita masih membahas di ranah pencegahan. Dan kalau tadi kita lihat gambar yang ditampilkan adalah makanan. Memang banyak faktor sebenarnya untuk menjaga kesehatan, mulai dari asupan kita, makanan kita, gaya hidup, tingkat stres, dan segala macam. Tapi makanan ini punya porsi yang cukup besar dan signifikan untuk mempengaruhi metabolisme dan kesehatan kita. Nah, secara spesifik, ini untuk konsumsi dalam satu piring misalnya, untuk mereka penganut naturopati ini harus ada apa aja sebenarnya, Bu Dewi? Oke, sebenarnya sih kalau secara porsi piring, aku setuju sekali dengan saran Kemenkes RI. Tetapi yang mungkin kita tambahkan adalah pemahaman masyarakat, setiap individu itu apa sih arti dari porsi piring ini. Jadi misalnya gini ya, kalau misalnya kita butuh ada probiotik, ada vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin C, dan zinc ya misalnya nih di tengah-tengah pandemi ini. Terus jadi apa nih yang bisa saya masukkan gitu kan, kebanyakan nih orang Indonesia tuh makan itu lagi, misalnya sayur sop sama tempe goreng sama ayam goreng sama nasi yang banyak. Nah mungkin kita bisa rubah, oke, kamu kekurangan zinc, ada tandanya mungkin kulitnya jadi kering, rambutnya rontok, misalnya seperti itu ya. Dan zinc ini kan juga bagus sekali untuk imun tubuh. Mungkin saya akan bilang tambahin deh biji labu di dalamnya, tambahkanlah legumes atau benih-benihan seperti kayak kacang hijau, kacang tolo, kacang merah, kacang hitam. Jadi divariasikan sumber nutrisinya yang mungkin selama ini kita kalau makan tuh itu aja, sehingga kita kemungkinan kekurangan nutrisinya sangat tinggi gitu, Mas. Oke, kuncinya adalah variasi sumber nutrisi. Ini yang kemudian harus setiap hari berubah-ubah begitu ya. Nah, Bu Dewi, ini terkait dengan pengobatan. Kalau tadi sudah kita tinggalkan pencegahan, sekarang pengobatan. Pengobatan naturopati ini untuk mengobati berbagai jenis penyakit seperti apa dan menggunakan bahan-bahan apa biasanya? Oke, kalau sudah ada penyakit, biasanya kita akan kejar dulu dengan suplementasi dan itu memang case by case ya. Jadi kalau di naturopati kita percaya tidak ada penyakit as such, adanya kekurangan vitamin dan mineral dalam waktu yang cukup lama. Jadi ngutangnya udah banyak tubuhnya. Jadi kita kejar dulu dengan suplementasi yang yang food grade ya Mas, yang memang bahannya bahan alami atau yang natural identical. Jadi dibuat di pabrik tapi memang bentuknya tuh menyerupai zat aslinya gitu, kayak ascorbic acid misalnya, kayak vitamin C. Nah, dari situ kita akan coba sesuaikan sambil kita didik atau edukasi kliennya ini untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineralnya dari makanan dia sehari-hari. Jadi nanti eventually kalau dia udah optimal lagi nih kondisinya, dia akan menutupi kebutuhan nutrisinya lewat makanan dia sehari-hari. Kita juga bisa menggunakan mungkin herbal tincture yang sudah didosiskan, terus juga pengelolaan stresnya, perbaikan pola hidup, perbaikan pola makannya, gitu. Jadi di-guide selama, ya tergantung masalahnya ya, biasanya 3 bulan minimal, bisa kadang-kadang sampai setahun.
Iya, Mbak, Bu Devi, tapi kalau kita membahas terkait dengan herbal as a part of naturopati ini sendiri, kalau saya baca-baca kan sebenarnya tidak menyembuhkan si penyakitnya atau si case-nya atau akar masalahnya, tapi lebih kepada memperkuat sistem imunnya supaya tubuh bisa melawan penyakit tersebut. Nah, kalau penjelasannya sebenarnya seperti apa sih terkait dengan penggunaan herbal dalam naturopati ini sendiri? Apakah memang ini bisa menyembuhkan atau memang tadi dia memperkuat sistem tubuh kita supaya bisa melawan penyakit tersebut? Jadi kalau misalnya kita ngomongin herbal itu potensinya udah banyak ya bukti ilmiah yang memang digunakan untuk penyembuhan. Tapi kalau saya melihatnya sebagai, ya benar kata Mas Jason tadi ya, mendukung tubuh kita untuk menyembuhkan sendiri. Karena kan tubuh itu memang punya kemampuan. Misalnya ada akar masalahnya nih yang memang harus disupport. Jadi si herbal ini akan membantu agar akar masalah itu bisa di reverse ya, dirubah gitu. Misalnya kurang antioksidan, kurang kemampuan stresnya terlalu berlebihan nih menerima stres responnya nih. Nah, kita bantu mungkin dengan adaptogens herbs. Nah, itu bisa mengimbangi. Nah, nanti lama-lama tubuhnya akan perlahan-lahan akan lebih baik kondisinya. Baik, Bu Devi, terakhir, siapa saja sebenarnya yang direkomendasikan untuk bisa mengikuti gaya hidup naturopati ini, dan apa-apa saja sebenarnya syarat yang harus dilakukan ketika mereka memilih naturopati as lifestyle mereka begitu? Oke, semua sebenarnya, semua orang dari bayi sampai manula. Karena saya bilang ini ilmu kesehatan yang sebenarnya wajib dipahami oleh semua orang. Naturopati sendiri itu kita punya pemahaman, satu, memperbaiki akar masalah, kedua, kita mencoba untuk tidak menyakiti, ketiga, kita mencoba mengedukasi. Jadi syarat-syaratnya adalah mau belajar gitu. Jadi dan mau merubah shift mindset kita tentang pola makan itu kan sudah dibangun dari kecil ya Mas ya. Terkadang kita masih kayak terkungkung sama pemikiran itu. Jadi mungkin coba dilihat dulu, terus kita belajar untuk mengenal sinyal tubuh kita dan mengenal mikronutrisi yang memang bisa membantu penyembuhan tubuh kita secara optimal. Baik, artinya kesimpulannya memang naturopati ini bisa digunakan untuk dua term sekaligus, mulai dari pencegahan sampai dengan pengobatan. Tapi yang terpenting adalah untuk bisa mengaplikasikan ini harus dilihat dulu kondisi tubuhnya seperti apa yang benar-benar dibutuhkan, dan kemudian harus variasi nutrisi tadi seperti Bu Devi bilang, ini yang menjadi kunci penting dari pelaksanaan naturopati. Terima kasih Ibu Devi Jane Mary telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.